foodies, jam segini ngeliatin kuah-kuah segar, perut auto terguncang ya nggak sih? Yang tadinya masih rada kenyang karena jam nanggung, auto lapar deh kita. Eh, kopi Sumatera warnanya pekat, ditambah gula, manis rasanya. Soto tangkar khas Jawa Barat. Penasaran kan gimana rasanya? Ya. Cakep, soto bukan sembarang soto ya Richard. Belum kenalan aja udah bikin penasaran nih. Ini dia foodies soto tangkar Pak Endut di Kebon Jeruk. Anyway, sebelum bertanya-tanya soto tangkar itu tuh apa sih? Asalnya emang dari kuliner Betawi foodies. Tangkar sendiri artinya iga dalam bahasa Betawi. Cuma ternyata daerah tetangga seperti Karawang, Jawa Barat juga mengadaptasi kuliner ini dengan gayanya sendiri. Kalau soto tangkar Pak Endut ini versi yang mana ya? Oke, kita kepoin bareng ya. Misi Pak, Oh ya, ada menu apa aja nih Pak yang enak nih Pak? ini soto tangkar, Iya, daging, kikil, babat, pisau. oke. Terus ditambah lagi sate kuah. Wih, ada soto tangkar dan sate kuah foodies. Kita coba dua-duanya. Oke Pak, saya mau coba dua-duanya, Oke. tapi saya mau bikin sendiri bisa? Oh bisa boleh. Silakan. Pakemnya soto tangkar udah pasti nih ada daging, kikil, miso, sama babat foodies. Babatnya masih seger banget. Oke, terus langsung kita potong-potong. Biasanya orang pesen sama babat juga campur semua atau gimana nih Pak? Ya itu kebanyakan sih ya campur tangkar. Campur. Kalau Oh, tangkar oke. kan itu campur. Oh, soto tangkar itu soto campur. Babat, wow, dalam dunia jeroan kayaknya jadi salah satu pemegang tahta tertinggi ya nggak sih? Karena teksturnya tuh khas dan rasanya lebih gurih. Cuma pamornya masih kalah nggak sih nih sama kikil ya, si paling kenyal yang nagihnya nggak ada lawan, setuju? Ini kalau kita campur sate enak nih rasanya. Wih, Ada perbedaan rasa. boleh banget tuh Pak. Campur sate. Wow, gas Richard, kita kelarin soto tangkarnya yuk biar bisa gercep bakar-bakar satenya. Tinggal dikasih tomat, guyur kecap, lada, daun bawang, emping, plus bawang goreng deh. Tambah lagi kali foodies bawang gorengnya biar lebih seger. Bawangnya biasa tapi Pak, kalau saya makan kan setelah kuah. Ini kenapa duluan? Ya ini sudah biasaan. Kalau setelah makan nggak enak, kita taruh campur biar itu. Biar rasanya lebih Rasanya, iya. mencampur. Sentuhan terakhir foodies kita guyur pakai kuah sotonya. Wah, wanginya ampun sampai ke ubun-ubun. Smells good. Ini lazis banget loh foodies. Oke deh, soto tangkar udah beres, waktu kita bakar-bakar sate kuahnya. Oke Pak, ini satenya terus harus kita apain nih Pak? Kita langsung bumbuin. Bumbuin. Ya seperti kayak begini. Bumbuin, Ini kalau bumbunya bumbu apa sih Pak ini? ini bukan kacang ya. Bukan kacang. Ini beda. bawang. Bumbu bawang. Putih sama bawang merah udah cukup. Wih. Ini nih foodies, rahasia lazis sate kuahnya. Bumbunya tuh udah paten racikan selama 13 tahun dari Empat Endut berjualan. Bumbu bawang-bawangan ini udah diracik pakai kecap, minyak sayur, plus pakai air. Biar lancar ales-alesnya, ya nggak? Jadi bumbunya nih nggak ngumpul di satu sisi doang foodies. By the way cerita dikit ya. Jadi nih soto tangkar sama sate kuah itu tuh sukanya emang sepaket kayak gini nih foodies. Di mana ada soto tangkar, ya biasanya ada tuh sate kuahnya. Karena katanya kreasi sate kuah begini emang terinspirasi dari soto tangkar. Muncul tahun sekitar 60-an tuh foodies, gara-gara ada pedagang soto tangkar yang iseng mengolah daging rebusan sisa soto tangkar untuk dibakar jadi sate. Ketimbang mubazir gitu ya nggak? Dan ternyata malah jadi menu jagoan sampai sekarang. Ini nih yang namanya iseng-iseng berhadiah ya, keren. Kasih minyak biar apa tuh Pak? Biar asapnya itu. Oh, pembakaran lebih bagus ya? Udah. Ini nggak dibalikin Pak? Nah foodies, pro tips matengin sate kuahnya nih. Terus kipas-kipas, pokoknya jangan kasih kendor ya. Ya sekitar 5-15 menit lah. Dan jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Waduh, pegal juga nih foodies. Pak, sekarang kan udah banyak alat bakar yang modern.
Tapi kenapa kita masih pakai arang Pak Toto? Nah, kita kan kalau pakai arang kan udah dari nenek moyang kita, Iya. ciri khasnya dari makanan. Karena kalau pakai arang kan rasanya beda. Oh, rasanya beda ya? Asapnya pun wangi, gitu, berkebul ya. Kita mengundang orang-orang. Oh, Jadi, asapnya, ya. wangi dari asap itu mengundang orang ya? Wah, pinter juga ya foodie strategi marketingnya Pak Endut. Mancing-mancing pembeli via asap. Karena sate kuahnya udah dimasak duluan foodies, jadi proses bakar-bakarnya ini buat ngeempukin dagingnya doang. Ini warnanya udah hitam-hitam gini, pakainya udah mateng nih Pak. Iya, ini Tuh. udah. Udah. Wih, Bisa angkat udah. Lihat tulis. Bisa angkat Pak? Bisa, bisa. Kita angkat aja ya. Asik, satenya udah mateng. Yeay! Tapi belum bisa ditakis nih karena masih harus diguyur kuah dulu. Ya namanya juga kan sate kuah foodies. Biar lazisnya pol-polan, kuah satenya ini juga diracik-racik dikit nih. Pakai tomat, daun bawang, bawang goreng, emping, dan kuah soto tangkar khas Jawa Barat. Yang ini nggak pakai susu ya, beda sama soto tangkar Betawi punya. Soto tangkar Pak Endut ini cuma pakai santan 80% saja. Kan tadi si bapaknya udah bilang kalau santannya itu 80% doang. Jadinya dia masih lumayan bening. Kita cobain foodies. Bener nih, gurihnya tuh bukan gurih santan tapi gurih bumbunya. Dan ada rasa-rasa yang lain, jadi kompleks banget rasanya. Ada manisnya dapat, asinnya dapat, gurihnya dapat. Ada pedas-pedasnya juga dikit. Kalau kuahnya aja udah serame ini rasanya, nggak heran ya kalau soto tangkar Pak Endut tuh suka bikin penasaran foodies. Jadi wajar aja nih kalau bukanya jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi seringnya jam 2 siang udah tutup tuh lapaknya karena sold out. Sih lihat, empuk banget. Ya kan? Gimana ya rasanya? Kayak meleleh di mulut. Proses perebusan dan pembakaran ini damage-nya emang no play-play foodies. Dagingnya auto empuk sama sekali nggak ada perlawanan. Nah, kalau babatnya gimana nih Richard? Kalau dari tampilannya sih kayak masih kenyal-kenyal gimana gitu ya? Fresh banget. Masih lembut. Manis dapat banget dari babatnya. Tapi kurang kalau nggak pakai nasi. Fix mah ini para pengabdi jeroan, hey harus banget kalian cobain babat di sini ya. No amis-amis, no karet-karet, nyaman banget pastinya. Ini spesial banget nih. Sate kuah. Ini biasa orangnya kalau makan satenya tuh ditumpahin ke kuahnya, tapi kita coba dulu satenya doang. Karena dia pakai bumbu spesial yang tadi. Dia beda dari sate-sate yang lainnya nih foodies. Soalnya selain ada manis, tapi karena ada bawang-bawangnya tadi, jadi ada asin dan gurihnya yang rasanya kompleks tapi menyenangkan banget deh. Makin mengenyangkan kalau dikolab sama kuahnya tuh Richard. Yuk kita gaskan cemplungin ke dalam kuahnya. Iya, satenya ini ada gajinya juga loh foodies. So buat kalian pemuja lemak udah pasti happy deh makan di sini. Ternyata satenya kalau dimasukin ke kuahnya jauh lebih enak dibanding satenya doang. Kombonya ini dapat banget foodies. Apalagi kalau nambah kerupuk ya, ngunyah terus. Nah kalau foodies BM yang segar-segar, soto tangkar Pak Endut ini cocok banget sih. Komposisi santannya tuh nggak terlalu pekat, jadi rasanya kayak lebih light dan perut dijamin aman foodies. Kantong apalagi, karena you know what, harganya receh, masih di bawah 30 ribuan. Woo! Mantap banget. Pokoknya ingat foodies, makan receh, menunya receh, tapi rasanya nggak recehan. Oke, aku mau lanjut makan lagi. Ini satenya mantep banget.
Kuahnya kuning tapi bukan opor, teksturnya kental tapi bukan kuah sate padang. Wah, terus kuah apa dong ini dia? Namanya kuah gelabet foodies. Kuah ini cuma bisa ditemuin di Kelurahan Randu Gunting, Tegal, Jawa Tengah. Isian kupat gelabet itu cuma pakai ketupat aja, tapi nih gelabet bisa ludes dalam hitungan jam. Penasaran kan? Sama. Malvino udah pakai trik bantuin nih foodies biar disisain 1-2 porsi jadi nggak kehabisan deh ya. Panas. Ah, di sini ya. Ih, jangan oh, di sini oh. Oh, salah. Salah, di sini bener. Aduh. Maaf ya Foodies ya. Yo, Namanya juga masih magang Foodies, kayaknya nggak berhasil nih. Oke, santai. Oke. Nah, sekarang ini kita coba tuang ke sini Foodies. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Wah, ternyata kental Foodies. Foodies, jelas ya kekentalannya ini nyata. Sesuai namanya foodies gelabet yang dalam bahasa Tegal artinya kental. Jadi kalau kupat gelabet ya kuah kental pakai ketupat foodies. Ini kuahnya seperti ini, bentuknya mirip kayak sate Padang nih, ada kuning-kuningnya kental-kental seperti ini. Pakai apa nih, Mas? Pakai satu tepung beras biar kental. Oh, oke. Tepung beras biar kental. Ya. Terus habis itu apalagi? Kunyit biar ada warnanya. Oh, kunyit Foodies. Nih lihat nih, ini bumbu-bumbu yang dipakai Foodies nih. Wih, kayak sama rempah-rempah ya. Nah, semua rempah-rempah ini akan dicampur terus dimasak dengan tepung beras. Makanya kuahnya bisa kental gini foodies. Wah, makin penasaran sama rasanya ya. Kita langsung bikin aja yuk. Ini ketupatnya? Iyo. Oke. Yang ini aja biar. Mana? Iya, ini oh. Iya. Mengkatan apik. Nah, lah, itu ngapak ya? Ya, Agak ada. ngerti lo ngomong apa barusan ya? Biar kelihatan bagus. Oh, biar kelihatan Iya. bagus itu maksudnya. Biar kelihatan bagus. Foodies, di kupat gelabet Ibu Wartini ini ada 2 varian rasa, gelabet original dan gelabet pedas. Nah, gelabet pedasnya agak unik nih foodies, karena saat membuat sambalnya, si cabai harus diulek bareng sama kuah gelabetnya. Ini sendoknya. Oh, ini sendoknya. Apa Oh. ini aja nggak apa-apa pakai ini. Oh, iya. Iya. Oke, Foodies. Kita pilih sambalnya 2 aja deh, Foodies deh. Biar nggak terlalu pedes. Tapi kita pakai yang orange, Foodies. Yang orange 1, terus habis itu kita masukin lagi yang hijaunya 1. Nah, baru habis itu Diulek. tinggal kita ulek. Iya. Oke, Oh. Foodies. Ini tempuk sono. Enggak, Oh, salah. oh. Kebalik. Ini. Oh. Oh, iya. Nah, kuahnya kita ambil, taruh di sini. Iya. Oke. Cukup? Terserah, mau lagi Wah. juga nggak apa-apa. Boleh lah sekali lagi kayaknya ini. Boleh. Nah, mantep ini Foodies. Cocok. Enak ini. Nah, habis itu diaduk-aduk. Iya. Ini Sambal merahnya ini berenang di kuah kuning nih foodies. Wih, makin menggugah selera ya. Lanjut kita siram kuah gelabet, sedikit sambal goreng biar oily, juga taburan bawang goreng dan terakhir pakai kerupuk mie-nya. Foodies, sudah jadi nih buatan video Foodies. Kupat gelabet. Nah, atau kupat apa tadi Mas? Artinya kental. Kental. Iya, sayur kental. Dan ini ciri khas di Tegal ya? Iya, Tegal. Ciri khas di Tegal. Jadi tempatnya belum tentu ada Foodies gitu. Mas, bikin lagi dong kayak gini satu tapi yang nggak pedes ya. Oke. Oke, saya tunggu di situ Mas. Oke, Oke, siap. Mas? Oke, Foodies. Oke. Sekarang kita santap ini Foodies. Kita cobain, oke? Gelabet pedas sudah siap? Oke lanjut yuk kita bikin yang original nih mas. Biar kita cobain dua-duanya. Oke foodies? By the way nih guys, kupat gelabet Ibu Wartini ini paling ruame kayaknya serandu gunting. Kupat gelabetnya bisa habis dalam 2 atau 3 jam aja. Wih gokil gak tuh? Wajar ya foodies karena kupat warung Ibu Wartini ini adalah salah satu yang paling legend di Tegal. Udah dari tahun 80 loh, mantap. Foodies, kalau makan kupat gelabet, makannya disandingkan bersama sate-satean nih. Ada sate daging ayam, sate kikil, dan sate kerang. Yummy. Langsung kita cobain aja. Yuk. Oke, Foodies. Kalau dari lontongnya sendiri sih ya, seperti biasa ya, lontong pada umumnya. Tapi kuahnya ini Foodies. Jadi tekstur kuahnya tuh kalau di lidah Vino ya rasanya tuh kayak semacam mirip kayak sate Padang, tapi dia apa ya? Mungkin kalau sate Padang lebih banyak rempahnya berasanya. Kalau ini agak sedikit lebih light, lebih tipis dikit, tapi enaknya dapat gitu loh Foodies. Tekstur kuah yang kental dan sedikit lengket ini bercampur dengan rasa rempah-rempah foodies. Pas masuk mulut, air rasanya lazis.
ternyata pedesnya dia tuh nggak yang terlalu menggelegar banget gitu. Jadi nggak bikin kita tuh bikin stop untuk makan. Karena kadang-kadang ada tipe makanan yang pas kita makan, saking pedesnya stop, langsung kayak gede gitu. Nah, habis itu karena bumbu-bumbunya di rempahnya itu berasanya enak gitu ya, ketemu dengan cabai-cabai ini tuh jadi memperkuat rasa foodies. Jadi antara kuah rempahnya, kena sambelnya, kena bawang goreng, kena si lontongnya, ini waduh bener-bener ciamik banget foodies, cocok banget foodies. Cabai yang diulek bareng sama kuah gelabat ini ternyata bikin rasa pedesnya lebih sopan guys. Jadinya perpaduan pedes cabai dan pedes rempah tuh jadi satu. Ini lazis foodies. Nah sekarang kita makan yuk pakai sate-sateannya yuk. Katanya sih bakalan makin yummy nih. Ternyata foodies, ini sih jeroan foodies. Jadi ada kikilnya, terus kalau foodies lihat ya, ini dalamnya ada kayak ususnya juga. Ini cocok banget. Kayak mirip seperti apa ya? Seperti ada bumbu kacangnya, kayak sate-sate yang biasa buat di bubur ayam gitu. Tapi dia lebih nyerenang bumbunya gitu loh, lebih agak gigit gitu bumbunya. Pakai sate atau pakai gorengan, kuah gelabet mah cocok-cocok aja foodies. Jadi gurih kayak bener-bener kombinasi yang ajib. Apalagi nih foodies pas ditambahin kerupuk mie dikeremesin di atasnya, makin garing nikmat. Gimana foodies? Ngiler nggak foodies? Kalau foodies ngiler, langsung aja makannya. Kalau foodies lagi ke Tegal, mampir langsung ke sini. Ke Kupat Glebet Ibu Wartini foodies. Nah, kalau foodies pengen kesini juga, inget jangan terlalu siang karena baru bukanya sore jam 5. Nah, tapi juga jangan terlalu malam. Kenapa? Karena jam 9 biasanya udah tutup, udah habis. Syukur-syukur juga masih bisa dapat. Kalau enggak mah, finish. Harap dicatat ya foodies, apa yang Malvino bilang nih kalau nggak mau kehabisan. Pokoknya jangan datang mepet-mepet. Foodies, bayangin foodies, satu porsi kupat gelabet ini nih 12.000 doang foodies. Wih, bayangin, sekenyang ini 12.000 dengan seenak ini foodies. Satenya kalau nggak salah tuh harganya sekitar 4.000-an foodies. Tuh, gimana foodies? Receh banget kan? Ya udah kalau gitu, gue sekarang pengen makan lagi nih, pengen lanjutin lagi semuanya. Gue pengen habisin semuanya kalau bisa. Pokoknya jangan lupa ya foodies untuk terus nonton Makan Receh, karena cuma dimakan receh, menunya receh, tapi soal rasa foodies bukan recehan foodies. Lanjut dulu foodies. Saya mau makan dulu, udah mau habis semua nih. Foodies, ada yang lagi rindu sama kuliner Yogyakarta? Satu frekuensi nih sama Dani, lagi BM gudeg dia. Untungnya nih di Tangerang ternyata ada warung gudeg Jogja yang terkenal enak banget. Namanya Gudeg Jogja Mbah Mo. Wah, kira-kira kangen Jogjanya bakal terobati nggak ya? Wah, Bude udah mateng nih, Bude. Ya, taruh situ aja, taruh sini Mas. ya? Oke, wah. Ya, terima kasih. Demen banget ya, Bu? Yuk. Baru mateng ini soalnya. Oke. Yuk, bantuin ya, Mas ya. Oh, bantuin? Siap. Wah, ini udah pada banyak antri nih. Sabar ya, Bu. Oke. Oh, pakai gudeg. Oke. Duh, kayaknya Dani lagi sibuk banget nih foodies. Gak apa-apa deh Dani sibuk, tapi inget ya, Sambel. duluin para pelanggan Oke, boleh-boleh sambel. aja. Asal jangan sampai lupa isi perut sendiri. Kita layanin lagi ya, biar nggak lama nunggunya foodies ya kan. Jadi kita bantu-bantu Ini ibunya, aja. oke? Pakai apa aja nih, Mas? Tahu tere. Telur. Ayam. Ini ya? Ya. Oke. Ya. Banyakin kuahnya. Cukup. Terus apa lagi? Wah Dani kayaknya udah pengalaman banget nih Receh. jualan foodies. Jangan sampai kebanyakan aja ambil isiannya ya Dan, ntar rugi lagi tuh budenya. Simple, pelanggan udah aman, sekarang kita siapin yuk buat Udah nih, foodies. Bang? Bubur Udah lembunya ya? 1 porsi, Oke oke? nih, silakan. Aduh. Sekarang Bu Erna bikinin saya. Saya kalau bikin Iya. sendiri nanti saya ambilnya banyak. Jadi mending Bu Erna yang ambilin saya. Pokoknya saya mau bubur lemu yang isiannya itu komplit. Nah ini dia penampakan bubur lemunya foodies. Bubur lemu ini merupakan bubur khas Jogja yang terbuat dari beras dan diisi dengan gudeg, krecek, ayam areh, telur, dan tahu bacam. Gak ada isian khusus Gudegnya. atau isian yang paten Oh iya, di dalam bubur gudeg lemu itu ini berarti karena dikasih banyak telurnya warung yang banyak. menambahkan lauk lainnya seperti sayur buncis atau bahkan opor ayam. Oh, bacem. Kalau ini namanya telur bacem Telur juga pindang. ya? Oh, telur pindang. Itu kuahnya diapain, Bu? Manis ini. Manis? Iya. Oh yaudah kalau gitu manis aku mau. Oh iya. Aku ambil sendiri aja. Nih. Oke.
Tapi nggak usah banyak-banyak, cukup 1 sendok aja. Nah kalau ditambahin itu biasanya Ya, biar gurih. oh biar gurih, siap. Saya mau krecek juga, sini saya pegangin. Nah biar Bu Ernanya bisa ambil yang banyak buat saya. Tuh. Oke dan biar lebih mantap lagi ambil tuh ayamnya. Wih potongannya gede-gede banget ya. Oh ini ayam are. Ya. Oke, tuh lihat foodies ya. Oh, ayamnya itu menggoda banget. Wah, ini boleh 2 nggak? Silakan. Beneran boleh? Boleh. Boleh ya? Semua juga boleh. Semua juga boleh katanya. Wah kayaknya isinya udah lengkap tuh. Cus kita pesan yang lain yuk biar lebih komplit. Biar kangen Jogjanya terobati tunai. Oke, Bu Erna kalau gitu tolong bikinin saya 1 porsi mangut sama sayur plus minumnya juga. Minumnya ada apa? Es cincau. Mhm. Es Oh, yang es cendol barcode ada. aku lihat di depan tadi itu ya? Oh, ya udah kalau itu es cincau aja. Gudeg Mbah Mo ini foodies bukanya di hari-hari biasa dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Kalau kesini mah emang kudu effort nih buat antri. Pokoknya harus sabar ya. Persis nih kayak nungguin balasan chat si doi yang baru dibalas 10 jam kemudian. Waduh, itu juga kalau masih untung gak di-read doang. Syurhat nih. Oke, sekarang kita langsung aja gaskan pakai krecek sama pakai gudeg. Nah, krecek sama gudeg. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau biasanya saya itu makan nasi gudeg itu udah enak banget ya kan. Ternyata kalau pakai bumbu juga enak foodies. Jadi nggak effort untuk nelennya. Jadi enak banget. Gudegnya udah lembut ya kan. Kemudian kreceknya juga udah lembut. Buburnya juga lembut banget. Jadi pas banget. Jadi kalau makan bubur itu langsung jugrek gitu. Perbedaan bubur lemu dengan bubur yang lain yakni dari teksturnya foodies. Lihat tuh, kalau bubur lemu ini penampakannya masih seperti nasi ya. Masih ada butiran nasinya, tapi teksturnya lembut banget ketika dimakan. Wah, ini mah cocok nih buat semua kalangan. Mau anak-anak foodies, remaja, atau bahkan orang dewasa udah pasti suka deh. Iyo, semuanya mah iso tenan buat mangan ini. Sekarang kita makan telurnya foodies. Telurnya cenderung ke manis. Terus ini yang paling aku suka, paha atas. Mantap. Ayamnya lembut banget. Kurang lebih mirip ayam opor ya. Cuman kalau ayam areh ini dia menggunakan santan itu sari pati santan yang nggak dicampur sama air. Jadi kuahnya itu kental banget. Berasa banget santannya. Cenderung ke asin gurih kalau menurut aku ya. Mantap, enak. Yuks, yang penasaran langsung aja datang ya ke Gudeg Mbah Mo yang ada di Villa Tangerang Regency 2, Blok F C9 nomor 58, Kota Bumi, Kabupaten Tangerang. Makan receh menu receh tapi rasa nggak recehan. Lanjut lagi ya. Foodies, ada gosip nih. Katanya di alun-alun Kota Blora, Jawa Tengah ada bebek goreng yang ukurannya jumbo. Pakai banget. Wadidaw. Ini gosip apa fakta nih? Cus kita investigasi bareng sama Aang ya. Kayak kita cari Aang yang namanya Mbak Hindun nih. Yang konon tuh dia bikin bebek goreng yang potongannya no play. Gede bener. Ah ini nih, ketemu juga akhirnya. Foodies, ketemu juga nih Lesehan Mitra Mbak Hindun. Warung Mbak Hindun ini letaknya tepat di sisi barat alun-alun Kota Blora, Foodies. Waduh, nguleknya satu-satu kayak gini Mbak? Iya. Wah Foodies nih, jadi nih diuleknya nih satu-satu. Jadi kalau 100 porsi nguleknya berapa kali? 100 kali? Iya.
Wadidaw, melihat hamparan penyetan di lesehan Mbak Hindun ini kok ya auto kalap ya nggak sih? Ada bebek, ayam, lele, tempe, tahu, terong, pete. Wah, ini mah bukan cuma bikin lapar perut, tapi juga bikin lapar mata. Ini sampai kuning kayak gini nih, bumbunya apa aja, Bu? Ya rempah-rempah itu. Rempah-rempah. Direbusnya pakai presto? Enggak. Pakai apa? Biasa sama wajah besar. Kalau di sini kan wajan. Oh, jadi lama rebusnya. Ya sampai 2 jam. Wah, 2 jam. Selain ukuran yang oversize, di penyetan ini yang diburu adalah sambal khas racikan Mbak Hindun. Jadi ini sambalnya nih ada gula Jawa, ada gula biasa nih ya. Terus tomat, bawang, cabe. Terus tinggal ulek aja nih, Bu. Oh, wih. Ulekannya gede banget, Bu. Ini dari kayu ya, Bu? Dari pohon bambu. Udah selesai sambalnya, giliran kita goreng ayam dan bebeknya nih. Ayo, berani nggak, Ang? Goreng ayam dan bebeknya ini nggak perlu lama-lama kok, foodies, karena sebelumnya ayam dan bebeknya sudah diungkep sampai empuk. Lesehan Mbak Hindun ini udah buka mulai dari jam 12 siang. Tapi biasanya emang ramainya ya sore-sore gitu sampai ke malam hari, foodies. Jadi gorengnya nggak terlalu lama. Ini cuma dicelupin, udah mateng. Jadi, oh, petenya jatuh. Oke deh, ini udah langsung siap hidang, Bu ya? Oke, saya tunggu depan boleh, Bu? Oke. Wih, terhidang sudah lauk, sambal, dan lalapannya guys. Wih, definisi comfort food nih warga plus 62 yes foodies. Pokoknya kalau udah bingung mau makan apa ya carinya nasi, sambal, dan lalapan mah udah paling bener. Setuju apa setuju? Cus, monggo itu bebeknya udah manggil-manggil lah buat dieksekusi yuk. Foodies, ini nih super banget foodies, di mana lagi ada bebek goreng seporsi segini gedenya nih, lihat nih ya. Ini kayak monster, monster bebek gede banget foodies. Nih lihat nih ya, ditutup sepiring nih jadi segini. Ngelihat ukurannya jangan kenyang dulu, cobain dulu rasanya kayak apa. Wow, ini walaupun gede empuk banget foodies. Tuh lihat tuh. Dia ini bumbunya ini meresep banget foodies. Ini rempah-rempahnya, aduh enak banget. Jangan salah foodies, ini walaupun dagingnya tebal, bumbu ungkepnya tuh ngeresep banget loh. Dan goksnya lagi nih, keempukan daging bebek ini tanpa presto-prestoan. Yes, masih diungkep dengan cara tradisional. Biasanya kalau makan bebek, daging dadanya ini sedikit. Kalau ini nih kayaknya bisa buat 4 orang deh foodies nih, gede banget. Tapi kalau 1 orang habis ya nggak apa-apa, asal habis ini olahraga foodies biar nggak pegel-pegel lehernya. Sebenarnya entok dan bebek itu adalah jenis unggas yang berbeda foodies, tapi karena masih satu saudara ya rasanya 11-12 lah. Karena rasanya yang mirip, namun ukurannya yang lebih besar inilah yang bikin lesehan Mbak Hindun ini akhirnya memilih entok untuk dijual sebagai menu bebek goreng. Makan di lesehan penyetan ini nggak afdol foodies kalau belum cocolin sambalnya, gasken Pedesnya pas, dia nggak terlalu yang pedes banget sampai nyegrah keringetan gitu, nggak. Ini jadi ini masih bisa dirasain antara asin, manis, pedes, gurih. Jadi ini kan tadi dikasih gula Jawa ya. Ini rasa gula Jawanya ini dapat pedes. Sambal penyetan Mbak Hindun ini emang yang paling banyak dicari sama orang-orang foodies. Semuanya demi sambal dadakan yang dibuat satu-satu setiap porsi. Ini baru 2 suap aja aku udah habis hampir separuh nih. Karena dia nggak terlalu pedas, tapi senikmat itulah pokoknya. Pokoknya kalau makan penyetan gini ini kuncinya ada di sambalnya. Kalau sambalnya enak pasti penyetannya itu laris foodies. Sambal yang tidak terlalu pedas ini ternyata emang rasanya sampai ke hati banget, nggak bisa dilupain. Makanya bikin pada mau balik lagi dan balik lagi. Bayangin deh ini foodies, ini kulit ayam yang tebal dicampur dengan nasi dan sambal meleleh dalam satu gigitan. Beuh, ajib. Oh, ini ayam kampungnya juga bumbunya ini meresep banget foodies nih ya. Nah ini buat yang biasanya kan ada yang nggak doyan bebek ya, atau mungkin kegedean 1 porsi bebek. Ini ayam ini bisa jadi solusinya. Jadi pilihannya foodies. Oke, dari unggas kita beralih yuk ke ikan. Lelenya tuh nggak yang terlalu gede, nggak yang jumbo, dia tuh yang sedang-sedang segini foodies. Nah ini nih dagingnya itu enak gitu loh, jadi nggak terlalu tebel. Lele itu udah cocok deh, penyetan sama sambal lele kayak gini foodies sama lalapan.
Warung lesehan Mbah Hindun ini sudah jualan lebih dari 20 tahun. Wah, udah lama banget ya. Dan walaupun harga bahan naik, Mbah Hindun tetap dong foodies mempertahankan ukuran dan kualitas bahan untuk masakannya. Jadi emang udah jadi ciri khasnya nih. Sekali makan di warung Mbah Hindun, rasanya tak terlupakan, kenyangnya pun seharian tuh foodies. Foodies pokoknya di sini mau makanannya receh, menunya receh, tapi rasa nggak recehan foodies. Tambah lagi foodies, sambalnya foodies. Foodies, habisin ya. Foodies, nasi goreng, tapi ada sentuhan rasa Koreanya. Wih, bikin penasaran nih, ya nggak? Ya kita kepoin yuk di nasi goreng Bapalo bareng sama Joy Octaviano. Nah, ini dia nih foodies. Bukan nasi goreng biasa. Tapi sebenarnya namanya itu nasi goreng Bapalo. Kira-kira Bapalo bapaknya siapa ya? Langsung kita cek aja foodies. Ayo. Nasi goreng Bapalo ini emang terkenal dengan varian rasanya yang beragam. Jadi banyak pilihan nih. Dijamin gak bakalan bosen deh kamu kalau makan di sini. Ya udah Jay, langsung aja tuh kamu pesan. Ada pilihan rasa apa aja nih? Nah, ini kira-kira yang spesial apa favorit di sini? Yang kita punya ada di menu nasi goreng Korea, Nasi goreng Korea. Oke. nasi goreng burger, Oke, nasi goreng burger. ada sambal matang. Jangan sampai bingung ya Joy, pokoknya semua rasa mah endul serendul di sini. Yuk tentuin pilihan kamu ya. Kalau bisa semua rasa ya biar kenyangnya full gitu. Oke, saya mau pesan semua yang tadi disebutin pakai additional topping. Ya. Tapi saya punya satu permintaan nih. Karena saya penasaran, saya juga mau bantu untuk bikin nasi gorengnya. Boleh? Oh, boleh. Boleh ya? Oke. Siap. Langsung tulis. Oke deh foodies, sekarang Joy kepengen masak nasi goreng varian Korea. Nah, untuk membuat nasi goreng varian ini, bahan-bahannya ada crab stick, cabai, bakso ikan, minyak sayur, telur, daun bawang, dan bawang goreng. Masukkan minyak goreng. Minyak gorengnya dulu. Oke. Kita tunggu sebentar. Kita masukkan bakso ikan. Bakso ikan. Ini tentunya dimasak di kuali yang memang khusus buat nasi goreng. Nasi goreng pada umumnya ya foodies ya. Kita masukkan bumbu halus. Bumbu halusnya. Oke. Kita tumis sebentar biar agak harum. Ya. Bumbu halusnya ini merupakan campuran dari bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan juga kemiri. Nah, kalau wangi harumnya udah keluar, smells good, itu tandanya bahan-bahan lain udah siap buat ditambahin. Oke, diacak-acak telurnya. Kebetulan saya suka di orak-arik ini sih. Ya. Asal jangan ke hati foodies aja ya Joy yang diorak-arik. Gas yuk kita masukin nasinya, terus aduk-aduk ya hingga merata dengan sempurna. Nah, saya mau coba juga. Saya mau coba aduk-aduk nih. Apa nih bahasanya? Oseng-oseng kali ya? Oke. Ini kira-kira foodies aku udah cocok belum jadi tukang nasi goreng nih? Sip, udah cocok kok Joy, yang penting mah rasanya ya foodies. Gaskan aja tuh, buka cabang juga dong, cuannya sungguh menawan loh. Kalau lama-lama bisa juga nih. Bisa karena terbiasa. Bisa kalau terbiasa. Oke, ini kayaknya udah cukup ini ya, merata ya. Sudah cukup merata. Oke, Boleh saya bantu sedikit. boleh dibantu. Nah, kalau semuanya sudah tercampur rata dan dirasa nasi gorengnya udah matang, sekarang tinggal diangkat aja dan tambahin topping spesialnya nih foodies, yakni crab stick dan juga saus khas Korea. Terus jangan lupa chicken karage serta timunnya juga biar komplit. Udah gak sabar nih foodies mau nyobain. Oh iya, Bang. Gimana kalau saya cobain makanan ini dulu? Karena saya udah gak sabar nih nyoba baunya juga. Silakan. Tadi sisanya pesenannya Abang lanjutin masak. Oke, siap. Gimana? Oke ya? Ya, Saya silakan. tunggu ya. Selamat menikmati. Terima kasih. Nasi goreng Bapalo ini bukanya setiap hari ya foodies, dari jam 11 siang hingga jam 9 malam. Tenang aja kok, kalau nggak mau datang langsung ke sini, kamu bisa pesan online juga. Cus, kepoin ya rasanya. Dia tuh kayak ada manis, ada yang pasti gurih juga. Terus ada sedikit asamnya gitu, guys. Rasa gurih bercampur dengan pedas manisnya saus Korea emang cocok banget di lidah warga plus 62. Apalagi dipadu-padankan dengan chicken karage yang juga nggak kalah endes. Mantul.
Kita cobain crab stick-nya dengan bumbu buledaknya tadi, bulgogi dadakan. Kita cobain dulu tanpa nasi ya, foodies. Bener yang tadi kayak abangnya bilang, pada saat masak ini nggak boleh terlalu matang, nggak boleh setengah matang juga. Jadi memang agak pas. Kenapa? Karena supaya ada sensasi bakar goreng-gorengannya di bawah. Jadi dia lembut tapi ada crunchy-nya juga gitu, foodies. Ini benar-benar ya, ini sekte baru nasi goreng nih foodies yang rasanya itu berbeza dari nasi goreng pada umumnya. Lazis. Buat kalian yang suka nasi goreng, ini salah satu varian baru. Enak banget. Cocok buat kalian yang emang pecinta nasi goreng. Dan yang pasti kan nasi goreng tuh bisa makan kapan aja. Pagi kita bisa makan, yang biasa makan nasi untuk sarapan, siang atau malam juga bisa. Cus yuk mari yuk foodies, buat kamu yang kepengen cobain juga nih nasi goreng Bapalo ini boleh. Alamatnya di Jalan Haji Saidi 3 nomor 10 Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Ini dia nih baru yang namanya makan receh, biar menu dan harganya receh, tapi rasa enggak recehan. Foodies, udara dingin di malam hari emang bahaya nih. Soalnya suka bikin pikiran traveling kemana-mana buat nyari makan pengantar tidur. Tapi untung ada nasi uduk Pasar Thomas nih yang buka dari jam 11 malam. Selain nasi uduk, di sini juga ngejual nasi kuning nih foodies. Tapi kalau mau makan di sini jangan kaget, soalnya antreannya panjang pol dan dari arah kanan plus kiri. Pokoknya si abang yang jualan diserbu sama pembeli deh tuh. Nah foodies, mumpung dapat antrian langsung kita pesan aja nasi uduk dan nasi kuning dengan banyak lauk yang dimasak pakai bumbu medong. Ini bumbunya itu nampol banget di mulut dan pedasnya itu dapat dari si kacangnya. Yes, kacangnya itu didapat dari sambal kacang yang selalu jadi sentuhan akhir di setiap pesanan nasi uduk dan juga nasi kuning. Ayo samperin langsung aja yuk nasi uduk Pasar Thomas foodies, harganya receh kok, tapi rasa enggak recehan.